Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sertai ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Mana suaranya? Wah, kurang kenceng nih, kurang semangat. Mana suaranya? Oke, semuanya sudah semangat ya pagi hari Minggu ini. Nah, karena Tuhan Yesus sayang sama kita udah semangat hari ini. Kita mau nyanyi lagu dari Terbit Matahari. Adik-adik semua, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah menyembah nama Tuhan. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Yuk adik-adik, disiapkan uang kolektornya. Disiapkan juga untuk amplopnya. Kalian bisa memasukkan uang persembahan kalian ke dalam amplop, lalu minta tolong kepada papa dan mama untuk mengirimkannya kepada Kak Ros. Atau kalian juga bisa minta tolong papa dan mama untuk mengirimkan uang persembahan kalian melalui rekening bank. Oke, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau. Sekarang kami juga memberikan persembahan. Berkati kami yang sudah memberikannya. Berkati juga papa mama kami yang sudah bekerja untuk mengumpulkan uang-uang ini. Tuhan Yesus juga memberkati dan memberikan hikmat kepada kakak-kakak sekolah minggu dalam mengolah setiap persembahan yang ada. Biarlah persembahan kami Tuhan boleh dipakai untuk pelayanan di GKU Sola Gracia, khususnya sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 403. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah.
kita mau belajar tentang ketaatan. Jadi, kita nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Tangan ya. Nyanyi-nyanyi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dari awal lagi ya. Gerakannya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, ya, ya. Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa dulu yuk. Yuk sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau kami masih bisa berkumpul untuk sekolah minggu pada hari ini ya Bapak. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus pimpin, terus berikan kami hikmat agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan duduk dengan tertib ya Bapak. Dan Yesus, terima kasih Tuhan, hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk kita siapin Alkitab kita. Kita buka dari Bilangan 22 ayat 21 sampai 35. Di Bilangan 22 ayat 21 sampai 35. Kak Selvi bacain ya. Bilangan 22 ayat 21 sampai 35. Keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelaniannya lah keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah membelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekannya dirinya pada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit pada tembok, maka ia memukul pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdiri ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu masih sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapnya mata Bileam. Dilihatlah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan, lalu berlututnya ia dan sujud.
Berfirmanlah malaikat itu kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai itu melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat itu, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Amin. Balak Raja Moab itu masih belum puas karena utusan yang pertama yang dia suruh ke Bileam tidak berhasil. Lalu Balak kembali mengutus pemuka-pemuka yang terhormat dengan tujuan supaya Bileam datang kepadanya untuk mengutuki bangsa Israel. Lalu utusan-utusan itu datang kepada Bileam. Katanya, aku akan membayarmu dengan emas yang banyak, asal kamu mau mengutuk orang Israel. Lalu kata Bileam, aku akan melakukan perintahmu, tapi hanya mengatakan apa yang kudengar dari Allahku. Setelah itu, lalu Bileam menyuruh pemuka-pemuka itu untuk menginap semalam di rumahnya. Setelah Bileam mendengarkan perintah Tuhan agar pergi bersama-sama dengan utusan itu, lalu keesokan harinya Bileam pun pergi ke tanah Moab untuk menemui Raja Moab, yaitu Balak. Namun di tengah jalan, keledai itu seperti terhalang jalannya karena ada sesuatu. Belok ke kanan, belok ke kiri, sampai jatuh dan mepet di tembok dan tidak bisa bergerak lagi. Bileam memukuli keledai itu, tapi keledai itu hanya duduk, gak mau bergerak di tempatnya saja dengan wajah ketakutan. Lihat apa sih? Bileam sangat kesal, segera mendorong keledai itu supaya mau berjalan. Tapi keledai itu tidak mau berjalan, gak mau bergerak sama sekali. Bagaimanapun kerasnya Bileam mendorong keledai itu, dia gak mau bergerak. Saking keselnya, Bileam pun mengambil kayu dan memukuli keledai itu. Saat itu, keledai Bileam tiba-tiba berteriak, "Kenapa kamu memukuli aku dari tadi? Memangnya aku sudah berbuat salah apa kepadamu?" Wah, Bileam kaget. Kok dia bisa ngomong? Lalu kata Bileam, "Habisnya kamu ngeselin sih. Sudah permain-mainin aku. Belok kanan, belok kiri. Sekarang malah gak mau jalan." Lalu kata keledai itu kembali, "Emangnya kamu gak lihat? Di depan ada siapa? Dengan pedang terhunus, siap menghunus kita." Saat itu, terbukalah mata Bileam melihat malaikat berdiri depan mereka dengan pedang terhunus. Lalu kata malaikat itu, "Lihat keledaimu, belok kiri, belok kanan." Akhirnya gak mau jalan karena dia sangat takut kepadaku.
Sebab kalau dia jalan, maka kamu akan kubunuh. Bileam sangat ketakutan. Bahkan dia sujud menyembah sampai ke tanah dan berkata, "Aku telah berdosa, maafkan aku ya Tuhan. Jangan bunuh aku." Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Bangunlah, kamu gak boleh pulang. Kamu boleh melakukan perintah Balak, tapi kamu tidak boleh mengutuki bangsa Israel. Karena Tuhan sudah memberkati mereka. Sebab Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi bangsa pilihan Tuhan. Siapa yang memberkati bangsa Israel akan diberkati, dan siapa yang mengutuki akan dikutuki." Akhirnya Bileam pun pergi melakukan perintah Tuhan dengan benar. Lalu Bileam pergi untuk memberkati bangsa Israel dan menubuatkan kemenangan atas bangsa itu. Hai adik-adik. Nah, tadi kan kita sudah menonton video tentang cerita Bileam ya. Nah, tadi dari cerita itu apa sih yang kita bisa pelajari? Nah, adik-adik, tadi Tuhan menegur Bileam lewat keledai yang dia tunggangi. Wah, keledai bisa bicara loh. Pernah nggak dengar binatang bisa bicara? Siapa yang pernah dengar? Atau siapa yang pernah ketemu? Beda ya kalau di film-film anak-anak ya. Ini yang kenyataan, yang realita. Pernah nggak dengar binatang bisa bicara? Wow, kaget ya. Kok bisa bicara ya? Nah, keledai Bileam bisa berbicara kepadanya. "Kenapa kau pukul aku? Aku salah apa?" Gitu. Nah, itu pertanda supaya Bileam apa adik-adik? Melakukan perintah Tuhan dengan benar. Nah, malaikat Tuhan menegur mereka di tengah jalan supaya Bileam melakukan perintah Tuhan dengan benar. Supaya Bileam tidak mengutuki bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu adik-adik sudah diberkati Tuhan dari dulu, dari Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi kalau sudah diberkati tidak boleh dikutuki. Nah, gitu adik-adik. Nah, kita juga anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Senang gak adik-adik? Kita itu diberkati. Siapa yang memberkati kita akan diberkati. Nah, kita juga sama adik-adik seperti orang Israel ya. Jadi adik-adik, kita mau belajar bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita ya, menegur kita ketika hati kita ada yang salah. Terkadang walaupun kita bilang iya, tapi hati kita beda gitu ya. Misalnya nih, Mami bilang begini, "Mama, Arnel, nanti kamu habis belajar kamu tidur ya. Habis itu kerjain PR." Nah, terus Arnel bilang, "Iya Ma." Tapi ternyata adik-adik dia nggak tidur. Apa adik-adik ngapain? Misalnya dia malah nonton YouTube, main game. Nah, adik-adik boleh nggak seperti itu? Mamanya pikir dia sudah lakukan, ternyata enggak. Nah, Tuhan tidak suka ya. Tuhan Maha tahu hati kita. Kita bilang iya, ternyata dalam hati kita bilang, entar dulu deh, nanti aja deh gitu. Nah, Tuhan Maha tahu adik-adik. Jadi Tuhan mengajar kita untuk mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus ya. Kita nggak boleh mengasihi Tuhan karena ada yang kita mau aja gitu ya.
Kita mengasihi Tuhan, saya berdoa karena ada mama dan papa. Nanti kalau nggak berdoa, saya diomelin. Nah, itu nggak boleh adik-adik. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan hati yang benar, dengan hati yang tulus. Kita mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus. Dalam kehidupan sehari-hari, apalagi contohnya? Misalnya, sekarang kan kita belajar online, ya. Nah, terus kita PTS, belajar ujiannya juga online. Nah, kalau adik-adik misalnya bikin contekan, taruh di bawah, gurunya nggak lihat gitu ya. Nanti pas lagi ujian aku bisa nyontek nih. Nah, Tuhan Maha tahu adik-adik. Walaupun gurunya nggak lihat, tapi Tuhan melihat. Seperti itu ya adik-adik. Jadi nggak boleh menyontek ya. Nah, habis itu kita juga kalau misalnya disuruh orang tua, kita harus taat ya, harus taat sama orang tua dan juga taat sama Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau dari kita lagi? Kita harus jujur ya, jujur sama Tuhan, jujur sama orang tua juga ya adik-adik ya, nggak boleh bohong ya. Sama seperti tadi, kalau Bileam bilang ya, ternyata mungkin hatinya belum sepenuhnya, makanya Tuhan menegur Bileam. Jadi Tuhan bisa memakai siapa saja untuk mengingatkan kita. Kita belajar dari Bileam, dari keledainya juga dipakai Tuhan untuk menegur Bileam. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, siapa sih yang biasa dipakai Tuhan untuk menegur kita? Misalnya teman kita di sekolah, ya kan? Kamu harus makan pagi supaya kamu nanti nggak sakit. Kalau nggak makan pagi cuma jajan, nanti sakit perut. Nah, adik-adik, itu adalah yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita, ya, untuk menegur kita, ya, supaya kita sehat. Contoh. Nah, sampai di situ cerita kita adik-adik. Kita sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi kita udah dengar firman, kita udah dengar cerita tentang keledai yang berbicara kepada Bileam. Yang akhirnya keledai itu menyampaikan firman Tuhan ya, keledai itu menyampaikan pesan dari Allah, dari Tuhan untuk Bileam lewat si keledai itu dan juga lewat malaikat yang ada di depan keledai itu. Nah, kita juga harus jadi anak-anak Tuhan Yesus yang selalu dengar-dengaran sama firman Tuhan, selalu dengar-dengaran sama orang tua kita, sama kakak kita, sama adik kita, untuk semuanya yang baik yang menjadi berkat buat kita. Oke adik-adik, untuk itu kita juga mau sama-sama terus jalan serta Tuhan Yesus ya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Nyanyi bareng-bareng ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka,
duka serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Teman-teman, ibadah sekolah minggu sudah selesai. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah sekolah minggu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah selesai berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu, shalom. Sudah dengar cerita dan sudah selesai sekolah minggu hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Kami sudah dengar firman, biarlah kami selalu mendengar suara Tuhan. Kami rajin dan taat. Kami juga di sekolah, di pelajaran, kami boleh sungguh-sungguh belajar. Kami fokus, dengar-dengaran kepada guru, juga kepada orang tua, dan terlebih kepada Tuhan. Dan berkati kami anak-anak ya Tuhan, supaya kami senantiasa bersuka cita setiap hari. Terpujilah Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu GKO Sola Gracia dalam Kristus Yesus setiap hari dari saat ini. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdens be, When I am still and wait in silence until you come and sit a while with me. you raise me up so I can stand on my